Selamat datang di channel Sariputa Indonesia. Kali ini, Sariputa akan membagikan sebuah kisah tentang Sabadatta Jataka. Kisah ini mengandung pesan mendalam yang bisa kita pelajari bersama. Yuk, kita simak ceritanya. Seperti serigala dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berdiam di Welwana tentang Dewa Datta. Meskipun telah mendapatkan dukungan dari Ajata I, tetapi Dewa Datta tetap tidak mampu mempertahankan ketenaran dan dukungan yang didapatkannya. Di kota Benares, hiduplah seorang pendeta kerajaan yang bijaksana yang menguasai berbagai ilmu suci, termasuk mantra untuk menaklukkan bumi. Suatu hari, ia duduk di atas batu datar dan mulai melafalkan mantra tersebut dengan khusyuk. Tanpa ia sadari, seekor serigala yang sedang bersembunyi di lubang mendengar mantra itu dan menghafalnya dengan sempurna. Begitu selesai, pendeta itu berdiri dengan bangga, yakin bahwa ia telah menguasai mantra tersebut. Namun, tiba-tiba serigala keluar dari persembunyiannya dan dengan sombong berkata, "Aku lebih menguasai mantra ini daripada dirimu." Lalu, ia berlari ke dalam hutan sebelum sang pendeta sempat menghentikannya. Serigala itu mulai menggunakan kekuatan mantranya. Ia pertama-tama menaklukkan seekor serigala betina, lalu memanggil ratusan serigala lainnya untuk tunduk padanya. Tak hanya itu, berbagai hewan buas seperti singa, harimau, dan gajah pun takluk kepadanya. Dengan penuh kebanggaan, ia menamai dirinya Raja Sabadatta dan duduk megah di atas seekor singa yang berdiri di atas punggung seekor gajah. Namun, kekuatan dan ketenaran membuatnya menjadi serakah. Ia tidak puas hanya menjadi raja para hewan. Ia ingin lebih. Dengan penuh kesombongan, ia mengirim pesan ke Raja Benares, menuntut agar kerajaan diserahkan kepadanya atau menghadapi peperangan. Penduduk kota ketakutan. Mereka menutup rumah mereka dan cemas menunggu keputusan raja. Saat itulah pendeta kerajaan yang bijaksana datang menghadap Raja Benares. "Paduka, jangan takut," katanya. "Serahkan urusan ini kepadaku. Aku akan menghentikan serigala itu." Ia pun pergi ke menara di gerbang kota dan memanggil Sabadatta, menanyakan bagaimana ia akan menaklukkan kerajaan. Dengan penuh percaya diri, Sabadatta menjawab, "Aku akan membuat singa-singa ini mengaum dengan begitu dahsyat, hingga penduduk kota ketakutan dan menyerahkan kerajaan kepadaku." Pendeta itu segera memberi perintah kepada seluruh penduduk agar menutup telinga mereka dengan biji-bijian supaya tidak mendengar suara auman singa. Setelah semua siap, pendeta kembali ke atas menara dan menantang Sabadatta untuk membuktikan ucapannya. Penuh kesombongan, serigala itu menghentakkan kakinya ke punggung singa, memerintahkannya untuk mengaum. Singa itu pun mengeluarkan auman yang begitu kuat hingga menggema di seluruh wilayah. Namun, suara auman itu justru menjadi malapetaka bagi Sabadatta. Gajah-gajah yang membawa singa itu ketakutan dan mulai mengamuk, membuat Sabadatta terjatuh ke tanah. Tanpa ampun, para gajah yang panik menginjak-injaknya hingga hancur. Dalam sekejap, sang raja serigala yang sombong tewas di bawah kaki pasukannya sendiri. Kekacauan terus berlanjut. Hewan-hewan lain yang mendengar auman singa menjadi ketakutan dan mulai melukai satu sama lain. Dalam waktu singkat, pasukan Sabadatta binasa. Hanya menyisakan para singa yang akhirnya melarikan diri ke dalam hutan. Pendeta kerajaan pun turun dari menara dan mengumumkan kemenangan. Gerbang kota dibuka
dan penduduk yang selamat keluar untuk mengumpulkan daging dari hewan-hewan yang mati. Dari peristiwa inilah, orang-orang mulai mengeringkan dan mengawetkan daging untuk pertama kalinya. Dan kisah Sabadatta menjadi pelajaran berharga bahwa kesombongan dan ketamakan hanya akan membawa kehancuran. Dalam kisah Sabadatta Jataka, permasalahan utama adalah kesombongan dan keserakahan sang serigala yang ingin menaklukkan kerajaan Benares dengan kekuatan yang ia peroleh secara tidak pantas. Solusi yang diambil untuk menghadapi ancaman ini adalah kebijaksanaan dan strategi yang diterapkan oleh pendeta kerajaan. Alih-alih menggunakan kekerasan atau berperang langsung dengan Sabadatta dan pasukannya, sang pendeta mencari cara untuk mengalahkan serigala dengan kecerdikan. Ia memahami bahwa sumber kekuatan Sabadatta bukanlah dirinya sendiri, melainkan pasukan hewan yang tunduk padanya. Dengan mengetahui bahwa Sabadatta ingin menggunakan auman singa untuk menakut-nakuti manusia, sang pendeta menyusun strategi cerdas. Ia memerintahkan penduduk untuk menutup telinga mereka agar suara tersebut tidak berdampak pada mereka. Akibatnya, rencana Sabadatta gagal total dan malah berbalik menjadi kehancuran bagi dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi ancaman, bukan kekuatan fisik semata yang dibutuhkan, melainkan kecerdasan, analisis yang tepat, dan strategi yang matang. Masalah besar seringkali dapat diselesaikan dengan akal sehat dan taktik yang cermat, bukan hanya dengan keberanian atau kekuatan. Pesan moral utama dari kisah Sabadatta Jataka adalah kesombongan dan keserakahan akan membawa kehancuran. Sabadatta mendapatkan kekuatannya secara kebetulan, bukan karena usahanya sendiri. Namun, alih-alih bersyukur dan menggunakannya dengan bijak, ia justru menjadi angkuh, merasa berkuasa, dan ingin memiliki lebih banyak. Ia tidak puas hanya menjadi pemimpin para hewan, tetapi ingin menaklukkan manusia dan mengambil alih kerajaan. Kesombongannya membuatnya lupa diri, bahkan sampai berani meremehkan makhluk lain yang lebih kuat darinya, yaitu singa. Akibatnya, ia memerintahkan sesuatu yang berada di luar kendalinya, dan hal itu justru menghancurkannya. Kisah ini mengajarkan bahwa seseorang yang memperoleh kekuatan atau posisi tinggi harus tetap rendah hati dan berhati-hati dalam bertindak. Keberhasilan yang diraih dengan cara yang tidak benar seringkali tidak bertahan lama. Selain itu, orang yang hanya berkuasa karena dukungan orang lain akan dengan mudah kehilangan segalanya jika mereka kehilangan kepercayaan dan kesetiaan pengikutnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan, kita harus selalu mengendalikan ambisi dan memastikan bahwa kekuasaan atau keberhasilan kita didasarkan pada kerja keras dan kebijaksanaan, bukan sekadar keberuntungan atau manipulasi. Dari kisah Sabadatta Jataka, dapat disimpulkan bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan lebih berharga daripada kekuatan yang diperoleh secara instan. Serigala yang awalnya hanya makhluk biasa, tiba-tiba memperoleh kekuatan besar berkat mantra yang ia curi. Namun, karena ia tidak memahami batasan dan konsekuensi dari kekuatan tersebut, ia justru membawa dirinya pada kehancuran. Sementara itu, pendeta kerajaan, meskipun tidak memiliki kekuatan fisik, mampu mengalahkan Sabadatta dengan strategi yang tepat. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan, kekuatan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar seringkali tidak bertahan lama. Terutama jika seseorang tidak memiliki kebijaksanaan untuk menggunakannya dengan baik. Selain itu, keberhasilan yang dibangun di atas kesombongan dan keserakahan hanya akan berakhir dengan kehancuran.
Kisah ini juga mengajarkan pentingnya memahami kelemahan lawan serta menggunakan taktik yang cerdas dalam menghadapi tantangan. Dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun hubungan sosial, kecerdasan emosional dan strategi seringkali lebih efektif dibandingkan sekedar kekuatan atau ambisi yang berlebihan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan, seseorang harus memiliki kebijaksanaan, kesabaran, dan kemampuan untuk mengendalikan diri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.